Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita. Kita sampai pada ayat yang ke-9, ayat 8, 9 dari surat An-Nisa. Baik. Pembahasan kita masih seputar tentang hak seorang perempuan dan anak yatim. Maka di antara hak mereka adalah mendapatkan bagian dari warisan. Di antara merupakan bagian hak yang mereka dapatkan adalah hak dalam perkara warisan. Baik, kita terjemahkan di ayat. Ini ayatnya salah. Kita baca sadidan. Sadidan artinya benar. Qaulan sadidan, perkataan yang benar, yang lembut, yang baik. Kalau dibaca pakai shin, syadid artinya keras. Qaulan sadidan, perkataan yang benar, yang lembut, yang baik. Kalau qaulan syadidan, perkataan yang keras. Berikutnya tadruna, artinya kalian mengetahui. Dari asal kata daro yadri, bahasa Arabnya tidak tahu, la adri. Taib, kita terjemahkan di ayat 9. Bismillah. Wa dan al, hendaklah, namanya lamul amr, lam yang memberi makna perintah. Baik. Wal, dan hendaklah. Yakhsha, khosyah sudah sering. Khauf, takut atau khawatir. Wal yakhsha, dan hendaklah takut atau khawatir. Alladzina, orang-orang yang lau seandainya, sekiranya, jikalau, jikalau, seandainya, taroku, mereka meninggalkan, min, dari khalfihim, belakang mereka.
Maksudnya yaitu pengganti. Dinamakan khalf atau khalifah. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dinamakan khalifah karena ada pengganti setelahnya. Setelah generasi pertama wafat, kemudian generasi setelahnya yang menggantikan. Yakhlufu ba'duhu ba'dah. Satu sama lain saling menggantikan. Manusia sebagai khalifah, pemimpin, maksudnya bahwasanya ketika generasi pertama sudah tiada, digantikan dengan generasi yang setelahnya. Dinamakan khalifah karena saling menggantikan. Baik. Sekali lagi, lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, dari belakang mereka, dzurriyyatan, anak cucu. Jadi yang ditinggalkan apa? Anak-anak. Dhi'afan, yang lemah, dhaif. Khafu, takut atau khawatir. Jadi yakhsha, takut. Khafu sama takut juga. Akan tapi ulama bahasa sedikit membedakan. Kalau yakhsha, rasa takut yang dibangun di atas dasar ilmu. Kalau khafu umum, bisa takut karena ilmu, atas dasar ilmu, atau takut tanpa dasar ilmu, tiba-tiba takut saja. Taib. Khafu alaihim, mereka khawatir, takut, alaihim, atas mereka. Dan apa itu? Apa makna khawatir? Sering kita baca ayat Quran tuh, wala takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Apa perbedaan antara khawatir sama sedih? Biar kita lebih bisa memahami ayatnya. Apa Pak bedanya khawatir sama sedih? Pernah khawatir? Nah, pernah sedih? Nah, sudah pernah kan, sudah tahu seharusnya. Tahu rasanya, nggak tahu namanya ya. Khawatir sesuatu yang belum terjadi. Konon Pak, konon ya. Katanya ahli ekonomi 2025 apa? Resesi ya. Krismon. Khawatir karena belum terjadi. Sudah terjadi belum? Belum, aman ya. Khawatir. Taib. Punya sesuatu hilang, sedih. Berarti apa? Khawatir sesuatu yang belum terjadi, sedih sudah terjadi. Taib, lanjut. Khafu alaihim, mereka khawatir, alaihim, atas mereka. Mereka yang pertama siapa? Orang tuanya. Alaihim, atas mereka. Him kembali ke anak cucunya. Jadi ini apa? Ini ceritanya orang tuanya khawatir nasib anak cucunya. Pak, punya anak cucu khawatir enggak? Punya anak cucu khawatir enggak? Khawatir. Tambah cucu lagi, tambah khawatir lagi. Itulah di antara ujian dunia.
Maka apa wasiatnya? Yang khawatir-khawatirnya. Fa, maka hendaklah, namanya lamul amr, maka hendaklah perintah. Yattaqullah, mereka bertakwa kepada Allah. Siapa? Bapak apa anaknya? Orang tuanya. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka orang-orang tua itu bertakwa kepada Allah. Wa hendaklah yaqulu, mereka berkata qaulan sadidan, perkataan yang benar, yang baik, yang lembut, sempurna. Bismillah. Wal yakhshal ladina, dan hendaklah takut, khawatir orang-orang yang jikalau seandainya mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah. Mereka khawatir atas mereka. Maka Allah berpesan, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik, benar, lembut. Lanjut satu lagi. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yakuluna, memakan, amwalal yatama, harta-harta anak yatim. Boleh gak memakan harta anak yatim? Yang kita bahas kemarin, si walinya yatim ini orang gak punya, boleh makan? Boleh. Yang gak boleh dulman. Makanya apa? Dikaitkan dengan dulman, dengan dolim, merampas harta anak yatim, menyelundupkan harta anak yatim, mengganti harta anak yatim. Innama, sesungguhnya, yakuluna, mereka makan, sesungguhnya yang mereka makan. Tadi kan memakan harta anak yatim yang dolim, dengan cara dolim. Sesungguhnya yang mereka makan, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, naron, api. Jadi sejatinya yang mereka makan adalah api. Wa akan kelak, yaslauna, masuk. Yasla, masuk pada api neraka siksa. Jadi apa? Jika ada lafaz yasla, pasti api neraka siksa. Kalau masuk secara umum, yadkhulu. Wa sayaslauna, dan kelak